Ya, disitulah kita berniat untuk melaksanakan ibadah umrah dengan mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Ya. Bisa dibalik Allahumma labbaika umrah. Ini halaman 22. Mana kain? Taib. Jadi untuk laki-laki kan pakai 2 helai pakaian. Udah dibagi belum? Sudah ya? Sudah. Jadi kita pakai 2 helai pakaian, 1 untuk sarung, 1 untuk selendangnya, ya. 1 untuk sarung, 1 untuk selendangnya. Jadi kita pakai, ya kita pakai. Terkait dengan caranya, tentunya sesuai dengan kemudahan masing-masing. Yang penting jangan lepas. Itu aja intinya. Jangan lepas, kemudian kalau melangkah jangan terbuka. Itu aja, ya. Caranya bagaimana? Tergantung. Kalau kita biasanya seperti ini saja. Nah, jangan takut lepas. Kalaupun takut lepas, pakai apa? Pakai tali pinggang. Pakai tali pinggang, ya. Ini melangkah juga nggak susah dan insya Allah tidak nampak, ya. Pakai tali pinggang. Lebih safety lah insya Allah. Ini kita pakai nanti imam di atas pesawat atau di bandara Kuala Lumpur. Ya, kemudian kita pakai 1 untuk selendang, ya. Kita pakai untuk selendang. Tapi ingat ya, pakai 2 pakaian ini para laki-laki ini belum dinyatakan ihram sampai kita nanti berniat di atas miqat. Jadi ihram itu adalah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, bukan pakai 2 helai pakaian. Jadi kalaupun kita pakai misalnya di Kuala Namu atau pakai di Malaysia, ini belum ihram. Ihramnya nanti pas kita berniat di atas miqat. Jadi kita perkirakan bahwa ini adalah miqat. Ini adalah miqat. Maka apa yang kita ucapkan di buku? Allahumma labbaika umrah. Ayo kita ulang. Allahumma. Ikuti saya dulu ya. Allahumma labbaika umrah. Dengan ucapan itu berarti kita sudah ihram. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, ya, termasuk potong kuku tidak boleh. Kemudian kalau wanita tidak boleh pakai cadar, tidak boleh tutup muka, masker juga harus dibuka. Kemudian tidak boleh pakai sarung tangan, ya. Kalau pakai kaos kaki wanita boleh, pakai sepatu boleh. Ya, kalau kita laki-laki tidak boleh lagi setelah labbaika atau Allahumma labbaika umrah, tidak boleh lagi pakai pakaian kecuali 2 helai pakaian yang dibagikan ini. Kaos, celana, mohon maaf celana dalam juga tidak boleh dipakai, harus dibuka. Jadi hanya 2 helai pakaian, tidak boleh tutup kepala, peci harus dibuka. Ya, kemudian tidak boleh pakai sepatu. Ya, tidak boleh pakai sepatu, pakai sandal. Kalaupun tidak ada sandal, maka sepatu ujungnya itu jangan dimasukkan kakinya penuh, dipijak ujungnya sehingga tumitnya keluar. Makanya nanti kita ingatkan juga sekarang, nanti insya Allah akan kita ingatkan ulang, siapkan sandal. Siapkan apa? Sandal. Ini untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan kan tidak ada aturan khusus. Siapkan sandal supaya nanti setelah kita mau ambil ihram, kita ganti sepatu kita dengan memakai apa? Memakai sandal. Baik para jamaah, kita sudah ihram, Allahumma labbaika umrah, maka kita berjalan dengan memperbanyak apa? Talbiyah. Apa talbiyahnya? Insyaallah semua sudah apa? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu talbiyah. Jadi setelah Allahumma labbaika umrah, kita memperbanyak talbiyah itu. Ya, masing-masing, laki-laki dengan suara agak ditinggikan, perempuan dengan suara lirih. Tentunya di pesawat juga nggak bisa juga seperti di bus ya, karena banyak juga jamaah mungkin landing Jeddah tapi ihramnya dari Madinah. Taib, ayo kita jalan dengan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu kita terus perbanyak ya talbiyah dari semenjak kita ihram sampai kita nanti melihat Ka'bah. Sampai kita melihat Ka'bah, kita perbanyak talbiyah ya, kita perbanyak talbiyah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk masjid ya. Kita akan masuk masjid. Jadi doa masuk masjid itu sebenarnya sama masuk Masjidil Haram dengan masuk masjid di daerah kita. Karena masuk masjid itu kan ada adabnya. Di antara adabnya dahulukan kaki kanan, kemudian baca doa ya. Doanya ada di halaman 25, tapi ini agak panjang ya. Ini agak panjang. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, kalau biasanya kita masuk masjid yang kita baca akhir aja. Gimana kalau kita baca akhir aja Ustaz? Enggak apa-apa. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Dahulukan kaki kanan ya, dahulukan kaki kanan, baca doa Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Ya Allah ya Tuhanku, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita dalam masjid berharap, berdoa agar kiranya Allah anugerahkan pada kita rahmatnya. Ayo masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Belum mulai tawaf. Dan sunnahnya bagi laki-laki tatkala hendak memulai tawaf, melakukan al-ittiba. Al-ittiba. Apa itu ittiba? Menampakkan pundak sebelah kanan. Ini ittiba. Ya, ini sunnah. Jadi nanti insya Allah kita akan pandu tatkala kita sudah masuk masjid, menjelang kita akan mendekat ke Ka'bah, atau setelah kita turun ke pelataran, kami akan infokan, arahkan para jamaah untuk laki-laki membuka apa? Pundak atau bahu sebelah kanan, ya, dinampakkan seperti ini. Jadi dia nampak. Ini sunnah, al-ittiba ini sunnah. Dan ittiba ini nanti kita kembali tutup seperti sedia kala setelah selesai tawaf. Jadi ittiba itu hanya untuk apa? Tawaf saja. Itu tawafnya tawaf umroh. Kalau nanti bapak ibu ingin tawaf sunnah, bapak-bapak ingin tawaf sunnah pakai ini, tidak disunahkan untuk apa? Nampak pundaknya. Ini hanya untuk umroh saja. Atau nanti mau umroh kedua atau umroh ketiga, setiap kali tawaf untuk umroh, maka disunahkan apa? Al-ittiba, buka pundak sebelah kanan. Paham ya? Baik, kita mendekat ke Hajar Aswad. Baik, di sini kita coba ya untuk menyusun susunan barisan. Ibu-ibu di tengah coba, ibu-ibu di tengah buat 3 baris. Buat 3 baris. Ibu-ibu di tengah buat 3 baris. Ada bapak-bapak yang berada di belakang, ada yang berada di depan. Bahkan nanti insya Allah kita susun ada yang di kanan, ada yang di kiri. Supaya dalam pelaksanaan tawafnya kita tidak terpencar. Ingat ya, kita mulai tawaf dari Hajar Aswad. Dan biasanya Hajar Aswad itu ada tanda lampu hijau. Setiap jamaah memulai tawaf dengan melambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar, itu kalau sudah sejajar. Kalau belum sejajar, jangan angkat tangan. Karena biasanya saya di depan kalau sudah pas sejajar, saya angkat tangan, di belakang biasanya ikut juga. Bismillah Allahu Akbar, bapak ibu Bismillah, padahal masih jauh. Maka kalau sudah sejajar, angkat tangan, Bismillah Allahu Akbar. Memang di sini disunahkan untuk mencium atau mengusap. Tapi kalau untuk rombongan, apalagi pertama kali, mencium dan mengusap itu kita tidak lakukan. Karena kalau kita lakukan pasti kita akan terpencar. Makanya kita ikut terus rombongan. Biasanya kita agak menjauh. Ayo berjalan perlahan. Setiap kali sudah sejajar para jamaah, angkat tangan, lambaikan tangan,
ke arah Hajar Aswad sembari mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ini saya sudah sejajar ya. Biasanya kalau nggak Hajar Aswad ada lampu hijau. Kalau ini matahari ya. Nah, Bismillah Allahu Akbar. Ayo coba. Nah, yang sudah sejajar, Hajar Aswad, ayo sambil berjalan Pak, sambil berjalan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Jadi dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar berarti kita sudah mulai apa? Tawaf untuk mengerjakan rukun yang kedua. Ya, untuk mengerjakan rukun yang kedua. Berapa kali tawaf? 7 kali tawaf. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1 kali. Ya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1 kali. Ya, demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Taib, kita lanjutkan tawaf kita. Masih talbiyah tidak ini? Tadi saya sebutkan apa? Talbiyah berhenti tatkala kita akan memulai atau sudah melihat Ka'bah. Berhenti talbiyahnya. Ini tidak talbiyah. Apa yang kita baca terserah Bapak Ibu. Baca Quran boleh, berzikir boleh, berdoa boleh. Tapi saran saya, kalau berdoa, doa saja bahasa Indonesia. Karena kita tidak sedang sholat. Berdoa, mohon kepada Allah. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta keberkahan untuk keluarga, untuk harta kita, dan pakai bahasa Indonesia saja. Karena doa itu yang paling diterima oleh Allah adalah yang kita khusyuk. Lisan kita berbicara, hati kita juga mengiyakan apa yang kita ucapkan. Kadang-kala kita pakai bahasa Arab, kita tidak tahu artinya. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya, sambil berdoa, sambil berzikir, terus kita mengelilingi Ka'bah. Tidak ada doa atau bacaan khusus dalam apa? Dalam tawaf. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tawaf kita. Ini apa namanya? Hijr Ismail. Namanya Hijr Ismail. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu tidak 4 sudut gini. Ini bahagian daripada apa? Ka'bah. Tapi orang-orang Quraisy tatkala merenovasi Ka'bah, dalam sejarah yang sangat terkenal, mereka membangun Ka'bah dengan syarat harta yang dipakai untuk bangun Ka'bah harus jelas yang halal. Uang riba tidak diterima oleh panitia. Jadi mereka bentuk panitia mengumpulkan harta untuk merenovasi Ka'bah, ya, merenovasi Ka'bah, tapi syaratnya harta yang dikumpulkan harus harta yang jelas-jelas halal. Harta riba tidak diterima. Harta dari merampok tidak diterima. Harta yang dihasilkan dari hal-hal yang haram tidak diterima. Yang jelas harta halal. Sehingga dalam merenovasi Ka'bah mereka kehabisan dana. Nggak cukup untuk membangun sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Apa yang mereka lakukan akhirnya? Mereka bangun sesuai dengan dana yang terkumpul. Sisanya yang tidak terbangun, mereka bangun dinding setinggi ini. Untuk menandakan ini bahagian daripada Ka'bah. Makanya Bapak Ibu kalau sholat di dalam Hijr Ismail, berarti sholat seperti sholat di dalam Ka'bah. Siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, kita sholat seperti di dalam Ka'bah. Kalau mau di dalam Ka'bah lewat pintunya, ya tunggu jadi presiden dulu. Insya Allah bisa. Tunggu jadi presiden atau menteri mungkin bisa dibuka. Tapi kalau kita insya Allah nggak akan dibuka. Ayo para jamaah kita lanjutkan. Ini ini disebut dengan apa? Sudut apa namanya ini tadi? Itu Hajar Aswad. Ini sudut, rukun. Rukun itu sudut ya. Rukun itu sudut. Ini sudut Yamani namanya. Sudut Yamani. Ini sunnahnya diusap. Ini sunnahnya diusap, ya. Tapi tetap saya katakan tadi dalam rombongan ini kita tidak bisa mengusap, kita tidak bisa mencium. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu kemungkinan besar kita akan terpisah. Ya, jadi kita usahakan tetap terus bersama. Ayo para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau tidak bisa mengusapnya, kita tidak melambaikan tangan, lewat saja. Ayo lewat. Tatkala sudah sampai melewati rukun Yamani,
kita membaca doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Tatkala sampai kita di sejajar dengan Hajar Aswad, berarti sempurna berapa putaran? Satu putaran. Apa yang kita lakukan tatkala kita sudah sejajar lagi dengan Hajar Aswad? Lambaikan tangan, bismillah Allahu Akbar. Paham ya? Jadi setiap kali kita memulai putaran, kita lakukan yang sama seperti kita lakukan pertama tadi. Sampai kalau nanti ketujuh, sudah tujuh ini, misalnya sudah tujuh, bismillah Allahu Akbar, jalan yang ketujuh, sampai di sini lambaikan tangan lagi tidak? Tidak, karena melambaikan tangan itu sebagai niat awal. Paham ya? Taib, kita cukupkan ya. Ini satu putaran saya kira cukup. Kita langsung menuju makam Ibrahim. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Coba lihat halaman. Coba lihat halaman. Ini halaman 34. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi setelah selesai tawaf yang ketujuh, kita langsung menuju makam Ibrahim. Ikuti saya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik, ini disunahkan dibaca. Ya, kemudian kita nanti insya Allah ambil posisi, akan kita arahkan, kita pandu para jamaah yang perempuan mengambil tempat di mana perempuan, yang laki-laki mengambil tempat di mana laki-laki. Kemudian kita mengerjakan salat sunnah tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat salat sunnah tawaf. Rakaat yang pertama baca Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Ya. Ini 2 rakaat. Setelah selesai tawaf mungkin kita santai sampai ada komando, sampai ada arahan dari kita untuk bergerak menuju sa'i. Udah paham ya? Taib. Ayo kita bergerak menuju sa'i.